Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah dia orang yang kamu pikirkan saat ini masih ingat sama kamu, dan apakah ada keinginan untuk kembali. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang masih sering memikirkan seseorang, dan kamu tuh masih kayak bertanya-tanya apakah kamu aja yang selalu memikirkan orang ini gitu. Nah, apakah dia tuh masih ingat sama kamu apa tidak gitu. Nah, terus lagi apakah masih ada keinginan untuk kembali atau tidak. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jika readingan ini di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang apakah dia orang yang saat ini masih kamu pikirkan, masih ingat sama kamu, dan apakah ada keinginan dia untuk kembali lagi sama kamu ya. Jadi mungkin ini orang ini udah kayak lost kontak sama kamu, entah dia menghilang, entah dia memutuskan hubungan, entah dia memang pergi dari kamu gitu. Dan orang ini nih masih kamu intens banget gitu. Mungkin kamu sudah mencoba untuk ngelupain orang ini, sudah berbagai cara untuk bener-bener move on lah dari orang ini, tapi kayak bayang-bayang dia tuh selalu ada di pikiran kamu, dan kamu tuh sering bertanya gitu lah, apakah cuma kamu yang memikirkan dia, apakah kamu yang masih berharap untuk dia kembali, ataukah dia pun merasakan hal yang sama ya. Di sini sebenarnya yang aku lihat, energi memikirkan bukan cuma kamu saja, tapi dia pun ikut memikirkan. Jadi kalaupun posisinya kamu sama dia tuh udah benar-benar di titik yang kalian benar-benar nggak komunikasi sama sekali, entah dia menghilang, dia menjauh, dia pergi, dia ngeblokir kamu, tapi dia masih sering mantau kamu di sini dari kejauhan ya. Jadi dia masih ambisi kok di sini sama kamu ya. Dia masih ingin tahu tentang kamu, dia ambisi tentang kehidupan kamu, dia masih ambisi tentang keadaan kamu saat ini gitu. Jadi kalau kamu sekarang masih memikirkan dia, bukan berarti cuma kamu sendiri, karena di sini energi dia yang diam-diam memperhatikan kamu, memantau kamu, kepo tentang kamu itu masih ada. Jadi dia pun di sini masih memikirkan kamu. Sebenarnya di sini kalau aku lihat, rasa dia ke kamu tuh masih ada ya. Ya mungkin ada beberapa dari kalian yang melihat dia sudah memiliki pasangan, atau mungkin dia sudah bahagia bersama pasangannya, atau mungkin dia sudah mencoba untuk terlihat bahagia sama pasangannya ya. Aku rasa dia ke kamu tuh masih ada, karena di sini tuh kayak dia masih menyimpan perasaan ke kamu, bahkan masih besar gitu. Nah, tetapi pergerakan untuk dia kembali, pergerakan dia untuk memperbaiki hubungan, pergerakan dia untuk apa sih, kayak ngajak balikan, itu memang gak ada. Kenapa aku bilang gak ada? Karena di titik yang mungkin kamu, dia lihat sudah memiliki pasangan, atau mungkin dia juga sudah memiliki pasangan gitu, atau mungkin dia sudah lagi deket sama seseorang. Nah itu yang membuat dia tuh ngerasa
itu yang nggak ada pergerakan gitu. Nah, karena di posisi saat ini dia ngerasa di posisi yang bahagia bersama orang yang saat ini sama dia gitu. Nah, ya, jadi kalau aku lihat mungkin kalau dia lagi deket sama seseorang, dia udah bahagia sama orang ini, cuma perasaan dia sama kamu itu masih besar gitu, dan dia membiarkan perasaan itu aja terus mengalir. Tidak ada keinginan untuk bergerak kembali, tidak ada keinginan untuk bergerak memperbaiki atau seperti apa sih, kayak mengulang ya, karena aku lihat di sini tuh dia sudah memiliki orang baru, atau mungkin dia melihat kamu sudah memiliki orang baru gitu. Dan di posisi yang apa sih, kayak kalau dia sudah memiliki teman deket atau pasangan lagi, dia di posisi yang nyaman sama orang ini gitu. Nah, cuma memang kita nggak bisa membohongi perasaan ya. Walaupun dia sudah memiliki tambatan hati atau orang baru yang masuk ke dalam kehidupannya, bukan berarti dengan semudah itu dia ngelupain kamu gitu. Nah, ya, bukan berarti dengan segampang itu dia ngelupain kamu gitu. Nah, karena di sini awalnya dia deket sama orang baru, atau mungkin awalnya dia balik lagi ke pasangannya, atau mungkin awalnya dia mencari pasangan, itu karena keterpaksaan. Kenapa aku bilang keterpaksaan? Karena dia tuh di posisi yang sudah meninggalkan kamu, di posisi dia yang sudah hilang dari kamu gitu, ngeblokir kamu dan memutuskan hubungan. Jadi kayak dia harus mencari orang untuk menyembuhkan luka dia. Dia harus mencari orang untuk menjadi pengganti kamu lah, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi awalnya memang untuk mencari pengganti kamu biar dia nggak ingat sama kamu lagi, biar dia nggak memohon sama kamu, biar dia tidak ingin minta balikan sama kamu gitu. Karena di titik yang dia ini kan karakter orang yang kayak gengsinya besar juga gitu. Nah, jadi kalau dia ingin kembali, dia harus hilangkan dulu gengsi itu gitu. Nah, jadi awalnya seperti itu dia ketemu sama orang baru ini gitu. Tetapi karena orang baru ini memberikan sebuah kenyamanan, kesabaran, ketulusan, cinta, jadi kayak dia ngerasa keinginan untuk kembali enggak. Cuma kalau untuk memikirkan, merindukan, di sini masih besar. Bahkan rindu dia ke kamu itu bisa dibilang sangat besar ya. Makanya dia selalu, kalau rindu dia selalu kepo sama kamu, keingin tahuan dia tentang kamu tuh terlalu besar. Dia pakai akun fake, atau mungkin dia kepoin kamu dari jarak jauh, karena memang aku lihat masih ada mantau dia ke kamu gitu. Nah, walaupun di sini di hubungan kalian tuh udah dibilang udah selesai gitu. Jadi sebenarnya yang dilihat di sini tuh bukan kamu aja, bukan energi kamu aja yang masih sering memikirkan dia gitu. Nah, tapi dia juga masih sering memikirkan kamu, dia juga masih ingat sama kamu, tapi keinginan untuk kembali, keinginan untuk memperbaiki, ya aku rasa dia sudah ngerasa di titik yang ini kesalahanku gitu, dan aku nggak mau apa sih, kayak merendahkan harga diri gitu. Nah, jadi kayak tetap masih memegang teguh tentang gengsi. Ya cuma kita tidak tahu lagi namanya jodoh ya. Jodoh itu sudah dia mengatur ya, mau dia sudah memiliki pasangan atau belum gitu. Karena bukannya kita mendoakan hal-hal yang buruk, cuma dalam siapapun kalau bukan berjodoh, mau dia sudah menikah pun ya, kalau nggak jodoh ya pasti akan ada perpisahan. Nah, seperti itu juga gitu. Jadi di mana-mana kalau udah jodoh ya kita nggak ada yang bisa tahu gitu. Nah, mau kamu dan dia sejauh apapun hubungannya sudah lost kontak bertahun-tahun ya, puluhan tahun, tapi kalau memang jodoh ya pasti akan ketemu, akan balik lagi gitu. Jadi intinya kalaupun kamu memikirkan dia ya mungkin kamu nggak terlalu berharap lagi untuk baliknya, atau mungkin kamu ada beberapa mungkin yang berharap, tapi ada juga beberapa yang tidak berharap lagi. Kamu sudah mencoba untuk move on atau melepaskan, cuma ya intinya saat ini apa sih, kayak mungkin kamu harus belajar dari pengalaman lah ya, belajar dari sesuatu yang pernah terjadi gitu, dan jadikan seperti motivasi untuk kedepannya. Ya mudah-mudahan kamu bisa menemukan sosok, atau mungkin saat ini kamu bisa bahagia tanpa orang yang sering kamu pikirkan ini. Karena kita juga tidak bisa membatasi pikiran orang untuk nggak berpikiran orang itu gitu. Nah, karena walaupun sebagaimanapun dia ke kamu, kalau memang rasa itu masih ada, cinta itu masih ada, ya kita juga nggak akan bisa menghilangkan gitu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman semua yang merasa readingan ini untuk kamu ya bisa terus tetap semangat lah ya.
karena jalan ke depan, perjalanan masih panjang, bukan untuk hari ini atau esok aja gitu. Masih banyak lagi perjalanan berikutnya ya. Mudah-mudahan kamu bisa melalui tanpa dia, dan mudah-mudahan kamu bisa bahagia tanpa dia. Bisa merasakan sebuah kebahagiaan lah ya. Jangan sebuah kesedihan terus. Jadi kayak nggak usah terlalu banyak berharap, nggak usah terlalu dipikirin ya. Sulit memang untuk melupakan, tetapi berusaha lah ya, karena tidak ada usaha dan doa yang hasilnya sia-sia ya. Oke, kurang lebih seperti itulah pembacaan readingan kita tentang apakah dia orang yang kamu pikirkan masih ingat sama kamu, dan apakah ada keinginan untuk kembali ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Ada 5 zodiak yang cenderung ya di pembacaan kita kali ini. Di sini ada Taurus, ada Virgo, terus ada Libra, ada Capricorn, dan yang terakhir di sini ada zodiak Gemini ya. Saya ulangi 5 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Taurus, Virgo, terus Libra, Capricorn, dan yang terakhir di sini zodiaknya Gemini ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.